Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat, GPIB, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita semua tentu menikmati berkat Tuhan. Ampun di pagi hari ini mau menyapa Ibu Bapak semua untuk kita bersama-sama menaikkan syukur dan juga mau menerima berkat dari firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami di pagi hari yang indah ini datang menghampiri hadirat-Mu dan berseru kepadamu sambil mengucap syukur. Tuhan sudah mengantar kami memasuki hari yang baru. Kini kami akan mendalami firman-Mu. Karuniakan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini pembacaan kitab kita terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai 22. Penekanannya pada ayatnya yang ke-22, pada ayatnya yang ke-21, yang mengatakan, dengar, di atas bukit-bukit gundul terdengar tangisan anak-anak Israel yang memohon-mohon sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan melupakan Tuhan Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jangan sesat dan melupakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Nabi Israel, Nabi Yeremia maksud saya, adalah seorang abdi Allah yang senantiasa mau menyampaikan kabar ataupun berita bagaimana Allah mau mengingatkan Israel untuk kembali. Teristimewa para pemimpin-pemimpin Israel yang membiarkan orang-orang atau masyarakatnya berada dalam tertekan atau ketertekanan yang begitu hebat, di mana para pemimpin sudah tidak lagi memperhatikan rakyatnya. Karena itu seruan tadi di atas dikatakan bahwa terdengar suara anak-anak yang memohon karena mereka sudah salah dalam memilih jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, semua para pemimpin Israel tidak mau mendengarkan hal itu. Sehingga Yeremia mau mengingatkan untuk mereka mau mendengar. Ada banyak suara-suara rakyat mereka atau orang-orang Israel yang sudah memohon untuk mereka menyadari bahwa mereka sudah salah jalan. Mereka sudah jauh dari kehendak Tuhan. Lalu mereka ingin kembali lagi pada jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya sebagai pemimpin harus mendengar suara itu dan menyadari bahwa para pemimpin juga sudah salah menuntun mereka. Karena itu Yeremia sangat keras sekali terhadap mereka semua. Dan karena itu untuk supaya telinga mereka mendengar suara anak-anak itu atau suara umat Israel yang sudah menyadari bahwa mereka sudah salah dalam melangkah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung pun memperhatikan domba kepunyaannya. Dia selalu memperhatikan domba-domba kepunyaannya. Jadi hubungan antara Allah dengan Israel itu layaknya hubungan antara gembala dengan domba. Dan para gembala yang dipercayakan Tuhan tidak mendengar suara itu. Sementara Yesus selalu berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, kita dipercayakan Tuhan juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan, dalam gereja, dalam persekutuan kita. Karena itu kita diingatkan bahwa gembala yang agung menegur Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya, dan kita semua untuk mau mendengar suara dari jemaat, dari anak-anak Tuhan yang sudah salah
dan mereka mau supaya mereka juga diajak untuk kembali dalam jalan Tuhan. Karena itu kita semua mari kita jalani tugas kita. Mari kita dengarkan suara gembala atau suara domba-domba kepunyaan Tuhan. Kita semua dipercayakan untuk memelihara mereka, merawat mereka, dan menjaga mereka semua sebagai domba kepunyaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan diberi kepercayaan untuk itu. Supaya telinga kita sebagai gembala mendengar suara teriakan domba-domba kepunyaan Tuhan. Agar kita pun menuntun mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali pada jalan Tuhan. Mari jangan kita sesat. Jangan kita melupakan Tuhan. Tapi biarlah sebagai domba kepunyaan Tuhan, kita pun mau datang kepada Sang Gembala yang agung. Dia pasti mengenal suara kita, lalu kita pun dipanggil untuk masuk ke dalam jalan kebenaran. Selamat berkarya, teruslah berkarya, dan ingatlah bahwa kita domba kepunyaan Tuhan. Kita pun menyadari kesalahan kita. Kita pun berbalik kepada Tuhan, Sang Gembala yang agung. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaatmu, GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Berkati para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan, dan berkati seluruh pelayanan kami bersama, keluarga, dan karya kerja kami. Pada pagi hari ini kami berdoa, kami berdoa juga untuk para pendeta emeritus, pendeta domisili, gereja saudara. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk vikaris, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, kami berdoa untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan Yesus berkati semuanya. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk sektor Bethel, keluarga Bapak Edison Gumuru Ojahan Sitompul, keluarga Bapak Edmond Harisak Kansil, keluarga Bapak Edward Evert Rupidara, keluarga Bapak Edwin Yohanes Karual, keluarga Bapak Elisa Elven Usmani, dan keluarga Ibu Elizabeth Amina. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor Nazaret, Ibu Serika Sengke, Opa Sengke. Sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan. Sektor Yerusalem, anak Clavinova de Pretes. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati akan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, hingga mereka semua mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Suyanto. Tuhan memberkati keluarga ini dalam mengucap syukur atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak James Stephen Lekatompesi, Saudari Adriana Soplantila, Saudari Michelle Kanaya, Saudari Shirley Makailpesi, Saudara Raditya Sarwahita Pratama, Ibu Sarah Julia, anak Verlisa Mariana Simonis, Bapak Kristi Hadi, Ibu Deborah Damsiwar, Ibu Intan Angelina Pangke, anak Eunike Ciranti Christine, dan Saudara Koren Filipus Beruat Warin.
Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk pergumulan setiap jemaat-Mu, baik pribadi maupun keluarga. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk Yapendik Triguna, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk rencana pelembagaan sektor Yerusalem, Tuhan Yesus juga senantiasa campur tangan dan memberkati semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami, yang kami naikkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.